Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Mari kita bangkit berdiri. Ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Allah bekerja di tempat ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir malam hari ini, baik para pelayan-Mu, bahkan umat-Mu yang akan memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau kuduskan setiap kehidupan kami, layakkan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami beribadah kepada Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak thanking di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan dari tempat ini dan biarlah Roh Allah bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya.
Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang layak kita puji, ada yang layak kita sembah. Haleluya. Kita angkat pujian, ku kan terbang. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu setiap hari ku menantikan, ku beri kekuatan. Sama-sama, bukan terbang.
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pujian kita malam hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebab kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari semua yang kita kenal dalam dunia ini. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan, sebab kita akan menjadi penyembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
seperti kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bersorak-sorak beri tepuk tangan yang meriah. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu malam hari ini. Biarkan engkau menyembah Tuhan. Kami bangsa duka padamu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami datang merendahkan diri, membawa seluruh hidup kami, menikmati hadirat-Mu dan lawatan-Mu malam hari ini. Sungguh kami diberkati, dipuaskan lewat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap tepuk tangan kami, setiap musik yang kami gunakan untuk memuji Engkau, setiap penyembahan kami kepadamu, itu naik di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan, diagungkan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh hadirat-Mu menguasai melingkupi setiap kami yang hadir malam hari ini. Sehingga firman-Mu yang akan kami terima, suara-Mu yang akan kami dengarkan malam hari ini, memberkati setiap hati kami. Firman-Mu tinggal tertanam baik dalam setiap tanah hati yang baik yang kami siapkan untuk setiap firman-Mu Tuhan. Dengan syukur kami duduk tenang menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada hamba Tuhan. Kami persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu selamat untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kepada kita semua. Ya, suara saya tidak seperti dulu bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah kenal saya dari dulu waktu saya pengerja di sini. Suara saya tidak seperti sekarang karena pengaruh penyakit. Tanggal 5 bulan 5 tahun lalu saya tiba-tiba sementara melayani, tiba-tiba lidah saya seperti diputar, tidak tahu sebut R, tidak tahu sebut S. Karena tiba-tiba kena stroke ringan dan kolesterol tinggi 285 kolesterol saya. Lalu sementara saya doakan perjamuan, kenapa lidah saya begini dalam hati saya? Tuhan tolong saya, kenapa lidah saya begini? Tapi tetap saya doakan perjamuan. Sesudah ibadah saya turun ke pustu karena kami dekat dengan pustu.
Saya turun ke pustu, saya suruh ibu bidan tensi saya. Begitu saya di tensi 140 tekanan saya. Lalu ibu bidan tanya, berapa biasanya tensimu, Bu? Saya bilang 110 atau 120. Ini 140. Saya bilang makanya saya datang supaya saya tahu apakah tekanan saya tinggi begitu. Ibu bidan tanya, Ibu kena sariawan kah? Saya bilang tidak. Kenapa bicara seperti itu? Saya bilang makanya saya datang untuk mengetahui apakah tinggi tekanan saya. Ternyata bukan tekanan tapi kolesterol yang begitu tinggi. Ibu bidan katakan kalau begitu Bu, cepat ke Toraja pergi di rumah sakit. Besoknya saya pergi ke rumah sakit tapi bukan langsung ke rumah sakit. Tapi saya pergi ke orang Korea di Toraja Utara untuk terapi orang. Saya lebih 1 bulan diterapi di sana. Waktu saya dikena penyakit ini, saya tidak bisa jalan normal. Saya harus berpegangan, walaupun dalam rumah saya tetap berpegangan. Apa yang saya dapat itu ya saya pegang kalau saya tidak pakai tongkat. Saya pakai tongkat, bikin malu-malu. Nenek saya hampir 100 tahun baru dia meninggal, tidak pakai tongkat. Saya belum sampai umur 70 sudah pakai tongkat, bikin malu betul. Ya tapi karena penyakit yang bikin saya tidak jalan normal. Begitu habis di terapi, masih sementara di terapi, meninggallah Bapak Petrus Kalapadang. Kami pergi melayat. Ada seorang bapak lihat perhatikan saya dari ujung kaki ke ujung rambut, dari ujung rambut ke ujung kaki. Dia bilang, katanya kamu stroke. Iya, kenapa? Kok orang stroke bisa jalan normal? Ya, satu kemurahan Tuhan saya bisa jalan normal. Dia bilang ajaib kamu. Saya bilang Tuhan itu memang ajaib. Nah saya ini hambanya. Dengan kemurahan Tuhan saya masih boleh ada saat malam ini. Semua itu karena pertolongan dan mujizat saya alami dalam hidup saya. Saya berdoa dan saya berjanji kepada jemaat. Tuhan, kalau saya baik-baik, kalau saya sembuh, saya mau syukuran bersama jemaat. Sudah saya syukuran dengan jemaat. Walaupun lidah saya sekarang ini belum begitu normal bicara. Kadang kalau saya menelpon, teman katakan, kenapa kamu omong begitu? Saya bilang, kamu tahu saya sakit. Lidah saya tidak begitu normal bicara, suara saya tidak begitu normal. Kadang kalau saya melayani saya duduk karena gemetar dan sesak napas. Saya dirujuk ke Makassar. Saya di scan dapat pembekuan di kepala bagian kanan. Karena saya batuk keras, saya bilang sama dokter, dokter rongsen saya. Begitu saya di rongsen bukan batuk paru-paru tapi batuk jantung karena jantung bengkak. Kadang sesak napas dan sakit memang dada saya. Kadang kalau saya melayani, saya pegang dada saya, Tuhan tolong kuatkan saya. Makanya jemaat katakan kepada saya, Ibu jangan lama-lama bicara kalau tidak tahan. Kadang saya selalu ada air panas karena sakit dada saya kalau saya bicara. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan, saya tidak menyerah. Walaupun saya sakit, saya tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai ada hamba Tuhan yang saya kenal dari daerah lu orang tua. Kami bercerita tentang penyakit. Lama kami bercerita panjang lebar. Dia katakan dengan kemurahan Tuhan juga Maria. Saya masih boleh ada sama tante sekarang. Kenapa Om? Kami kecelakaan. Lalu kami tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Kami sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang saya pergi cari babi untuk mau pakai syukuran. Maria tetap juga setia dalam pelayanan walaupun sakit. Saya bilang iya Om, saya tetap setia. Lalu dia bersaksi. Menyaksikan seorang hamba Tuhan yang ada di ujung Sulawesi Selatan di bagian Sorako ke sana. Dia katakan,
Ada seorang hamba Tuhan di sana di desa juga melayani seperti kamu. Kolektinya 5.000 dalam 1 minggu. Lalu dia sakit karena tidak ada uang dia mau pakai untuk dia operasi. Tapi dokter tetap tegaskan bilang harus dioperasi. Dia begitu tolak mau dioperasi, tapi dokter bilang karena usus buntunya sudah tua harus dioperasi. Begitu dia dioperasi, sementara berbaring di tempat tidur diperlihatkan penglihatan dalam sementara terbaring diberikan penglihatan. Diperlihatkan satu tempat yang paling mulia. Dia bilang tidak ada tempat di dunia ini yang saya lihat seperti yang saya lihat itu. Dia diperlihatkan lalu dia mau masuk ke ruangan itu tapi pintunya dipalang dengan pedang katanya. Dipalang begini. Lalu dia katakan, Tuhan bagaimana saya mau masuk ke tempat itu sedangkan pintunya dipalang. Tuhan katakan kepada dia, katakan haleluya. Haleluya. Pintu terbuka. Dia mau masuk ke ruang yang kedua. Tetap juga begitu. Pintu dipalang dengan pedang. Tuhan bagaimana saya mau masuk ini? Pintunya juga dipalang. Katakan haleluya. Haleluya. Pintunya terbuka. Mau masuk ke ruang yang ketiga. Begitu tetap sama. Dipalang dengan pedang. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya mau masuk? Tetap juga pintunya dipalang. Dia katakan, Tuhan katakan kepadanya, katakan haleluya, haleluya, pintu terbuka. Tapi pada saat dia masuk dalam ruang yang ketiga, ruang yang maha kudus. Tuhan katakan, belum saatnya engkau akan tinggal di sini. Pulanglah dulu dan beritakanlah Injil. Dan begitu dia sadar dari tempat tidur, baru dia ceritakan kepada siapa-siapa, kemana-mana dia bersaksi karena dikatakan bahwa saya sudah dibawa ke surga, tapi belum saatnya saya mau tinggal di sana. Di ruang yang paling mulia, di tempat yang paling mulia saya diperlihatkan. Belum saatnya. Begitu dia kembali dari surga, bernafas dan hidup dengan sehat. Sampai bukan lagi 5.000 kolektinya tiap minggu, tapi diberkati oleh Tuhan sampai punya rumah kontrakan di Palopo, kontrakan di Morowali karena diberkati oleh Tuhan. Tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Pendeta Martin tambah katakan kepada saya, Maria tetaplah setia dan tekun dalam pelayanan, jangan bersungut-sungut. Saya bilang tidak om, bukan saya bersungut. Saya walaupun saya sakit, tetap saya sukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, walaupun saya sakit seperti ini. Jemaat katakan, kalau kamu tidak tahan, tidak usah cari saja orang untuk ganti kamu. Tidak, saya tetap setia untuk melayani walaupun saya sakit. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini dengan kasih dan kemurahan pertolongan Tuhan yang saya alami, begitu luar biasa saya alami. Dengan apakah saya dapat balaskan semuanya itu kepada Tuhan? Selain hidup saya ini saya persembahkan kepada Tuhan dan tetap saya setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya perkenalkan nama saya, sudah banyak yang tidak kenal saya dan sudah banyak juga tidak saya kenal. Nama saya Maria Parung Parapak, asal dari Tanah Toraja, Makale Utara. Kami sama-sama dengan Oma di tempat ini. Tapi tempat pelayanan saya bukan di Toraja, di perbatasan Toraja, Mamasa. Di Kecamatan Tabang, Desa Tabang Barat. Tempat pelayanan saya namanya Mawa dan nama gereja kami GPDI Bukit Zaitun. Nah, saya ada di tempat ini malam hari ini karena saya memang sudah tanya sama Pak Maksi dan Oma, bolehkah saya ke situ? Dengan ada maksud tujuan saya, mereka katakan iya.
Jadi saya datang di tempat ini, saya datang membawa kopi ada di luar 100.000 per bungkus dan juga ada amplop pembangunan saya bawa. Karena kami membangun gereja ukuran 7,5 meter kali 12 dan batu sudah dipasang, tinggal plesteran dan pintu jendela belum ada. Daunnya sudah ada bingkai, daunnya belum ada. Masih sangat-sangat membutuhkan dana untuk kelanjutan pembangunan Ka'bah Tuhan yang sementara kami hadapi. Itulah sebabnya saya datang untuk membawa kopi dan amplop pembangunan. Jadi Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau rela berkorban untuk bantu kami dalam pelayanan, bagi siapa saja yang rela mengulurkan tangan bantu pekerjaan Tuhan, kami tidak bisa untuk membalas pengorbanan bagi Bapak Ibu, tapi semata-mata kami berdoa kiranya Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Saya tidak berkata-kata lebih jauh, tapi saatnya kita mau dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita persiapkan hati kita, mari kita buka Alkitab kita. Buka di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 dan 20. Sekali lagi Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Dan kalau semua sudah dapat, kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita. Terima kasih. Di sini dikatakan firman Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, Allah mengasihi kita semua sebagai umat yang percaya kepadanya. Tapi ketika ada pelanggaran dan kesalahan yang kita buat, ketika ada yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, tentunya kita ditegur oleh Allah. Seperti seorang bapa kalau mendidik anaknya, kalau anaknya itu salah atau tidak dengar-dengaran, tentunya bapak itu mencubit atau biasa bapak itu putar telinganya anaknya atau dipukul dengan lidah. Baik di sekolah pun juga dulu, tapi kalau sekarang tidak ada lagi anak sekolah yang dipukul. Kalau dulu, ya saya masih ingat, saya pernah dipukul dengan Mister Papan. Guru kalau ada salah kita, kalau kita murid tidak dengar-dengaran atau mungkin kita main-main dengan teman kita, kita dipukul oleh guru. Maksudnya itu supaya kita boleh dengar-dengaran, supaya kita boleh menjadi anak yang baik. Istilah guru bilang, di ujung rotan itu ada emas. Betulkah bagi guru? Siapa yang guru di sini? Betulkah bagi guru yang mengajarkan seperti itu? Bilang di ujung rotan itu ada emas. Maksudnya
kalau anak itu dipukul menjadi berubah dan anak itu boleh berhasil dengan baik. Dengar-dengaran. Ya, demikian pun juga kita anak Tuhan. Kita pun juga seringkali ditegur oleh firman Allah. Lebih baik kita ditegur oleh firman Allah daripada kita ditegur lewat impuls di dalam kamar ICU. Lebih baik ditegur oleh firman Allah. Saya lebih suka ditegur oleh firman Allah supaya saya bisa berubah, supaya saya bisa lebih tekun dan lebih setia kepada Tuhan. Daripada kita ditegur lewat ya masuk dalam kamar ICU, masuk diimpuls. Tapi kalau Tuhan yang menegur kita lewat firman-Nya, kita sangat mengucap syukur. Kita boleh berubah dan kita boleh bertobat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita boleh bertobat karena kita sadar dari perbuatan kita. Karena kita sadar dari segala pelanggaran-pelanggaran kita, dari segala perbuatan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, dikatakan bahwa lihat aku mengetok pintu. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Kalau kita pergi, kemarin waktu saya datang, saya ketok-ketok ke pintu, tidak ada orang. Berapa kali saya ketok-ketok pintu, tidak ada orang. Saya buka sendiri pintu, saya masuk, tidak ada orang. Tapi saya tidak ragu-ragu lagi. Karena saya boleh katakan bahwa anggap rumah sendiri. Karena saya mantan pengerja di sini. Tidak ragu-ragu masuk. Walaupun tidak ada orang, ketok-ketok pintu tidak ada orang. Tuhan Yesus datang mengetok pintu Bapak Ibu kita semua. Yesus datang mengetok pintu kita. Pintu hati kita agar kita boleh terbuka untuk menerima Dia. Menerima, mendengar suaranya. Bukan dengar suara gosip, suara cerita dongeng, tapi kita dengar suara firman Tuhan. Bukalah hatimu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Buka hatimu karena Yesus mengetok pintu hati kita. Yesus berdiri di muka pintu hati kita sambil mengetok. Dan ketika kita membuka pintu hati kita, maka Dia akan masuk untuk makan bersama-sama dengan kita. Makan apa? Bukan makan capcay, bukan makan gado-gado, tapi makan firman Tuhan yang tidak pakai vetsin dan lain sebagainya. Ya, ini makanan sedap yang tidak dibakar di kompor dan lain sebagainya. Ini makanan sedap yang harus kita makan bersama dengan Dia dan kita bersama dengan Dia. Allah bersama dengan kita untuk makan makanan yang lezat, paling lezat. Tidak ada makanan di dunia yang selezat dengan firman Allah. Puji Tuhan. Dia masuk mengetok pintu hati kita dan ketika kita ketika kita mendengar suaranya, maka Dia akan masuk bersama dengan kita untuk makan bersama dengan Dia. Dikatakan bahwa aku makan bersama-sama dengan Dia dan Ia bersama-sama dengan aku. Saya mau katakan bahwa ada satu pulau kecil di tengah laut. Di situ orang-orang Cina semua yang pekerjaannya main judi. Baik perempuan maupun laki-laki main judi. Di situ datang polisi, di situ datang tentara. Apa kerjaan di situ? Cuma tahunya main judi. Dan ibu-ibu yang ada di situ membersihkan ikan-ikan kering, yaitu ikan teri yang dikasih keluar tulang-tulangnya dan kepalanya. Tinggal dagingnya yang dijual. Tapi setelah dijual hasilnya dipakai judi. Tidak boleh kita kan anak Tuhan seperti itu. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Karena mereka tidak dengar suara Tuhan. Di situ
istilah mereka, kata-kata sapaan mereka kalau kita ketemu, sudah makan? Sudah. Biar baru bangun pagi kita ketemu, sudah makan? Sudah. Tapi anak-anaknya mereka itu rajin datang ikut sekolah minggu. Belum ada sidang di sana, hanya kebaktian sekolah minggu. Cabang. Orang-orang Cina semua. Kita tidak biasa kalau mereka pakai bahasa kita tidak mengerti karena kelebihan kita bahasa Cina. Di mana-mana pun kita ketemu, sudah makan, sudah. Padahal kita baru bangun tidur. Tapi itulah istilah mereka. Kata-kata sapaan. Kalau kita dikatakan selamat pagi atau selamat siang, di mana kita ketemu, selamat pagi, ya selamat pagi. Mereka katakan, sudah makan? Sudah. Nah, kita mau makan bersama dengan Yesus pada malam hari ini lewat masakan-masakan yang sedap, yang lezat, yaitu firman-Nya. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita bersama dengan dia pada malam hari ini. Yakin dan percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita makan bersama-sama dengan dia, yaitu lewat firman-Nya. Puji Tuhan. Dan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 15 di situ. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bukan dengar kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang menyakitkan hati, tapi kita dengar firman Allah. Siapa yang mendengar firman Allah tentunya menyimpan firman Allah dan menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita baca selanjutnya yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Peganglah itu sampai aku datang. Yesus katakan apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada pada kita, yaitu firman Allah yang kita dengar pada saat malam hari ini. Peganglah firman Allah sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Apa yang ada padamu? Saya pun juga pernah tanya sama jemaat yang saya layani. Selama engkau menjadi anak Tuhan, apa yang ada padamu? Ada yang katakan iman. Ada yang katakan keselamatan. Ada yang katakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Apa yang ada padamu malam hari ini, peganglah itu sampai Allah datang, sampai Yesus datang. Peganglah baik-baik dalam hidupmu. Firman Allah yang engkau dengar, yang kita dengar bersama malam hari ini. Peganglah itu baik-baik agar firman Allah yang tertanam, yang tersimpan di hati kita tidak bisa dirampas oleh orang lain. Kalau kita mempunyai harta banyak, kalau kita mempunyai nomor rekening uang simpanan dalam bank, bisa diculik, bisa dicuri orang. Tapi ketika kita memiliki firman, ketika kita simpan firman Allah dalam hati kita, tidak bisa dicuri orang. Yakinlah itu. Allah memberkati kita. Allah siram dengan kuasa Roh Kudus-Nya agar firman itu tertanam dalam hati kita agar tidak bisa dicuri oleh orang lain. Saudara kita, seiman kita, tetangga kita, orang tua kita. Tapi ketika kita simpan dan pegang baik-baik firman ini, tidak bisa mereka ambil, tidak bisa mereka rampas, tidak bisa mereka curi. Tidak seperti barang-barang yang kita miliki, tidak seperti uang yang kita simpan. Banyak kali kita ditipu orang. Saya pernah ditipu orang lewat telepon. Dia katakan begini, Ibu Maria ya? Iya betul. Ada apa Bu? Ibu mendapat hadiah mobil merek ini. Tapi harus bayar uang muka dulu sekian. Saya bilang ambil saja, itu bagianmu sudah. Bodoh amat mau pikirkan itu. Penipu kan? Ambil saja itu sudah bagianmu.
daripada kita ditipu-tipu. Banyak kali kan begitu. Di Toraja sekarang terlalu banyak penipu. Saya tidak tahu kalau di sini. Iya, tapi di Toraja terlalu banyak ditipu. Tetangga kami di Toraja, di Rantelemo, ada berapa yang ditipu orang. Bahkan ada yang pergi dibawa, dikasih naik di mobil, bilang kita mau jalan-jalan ke itu. Tapi ada tetangga yang kenal, oh kenapa Mama Iin pergi ke itu? Dia bilang saya tidak tahu, ini orang pulang saya kasih makan babi, disuruh saya naik mobil. Padahal rumahnya dekat, karena mau berbuat jahat kepada ibu itu. Lalu dia kasih turun dan untung dia bawa uang 20.000, dia pakai ojek untuk pulang ke rumahnya. Sudah lewat rumah sakit lagi pada ada. Padahal tinggal di Rantelemo. Bayangkan itu. Mau dibawa ke Sanggala. Kurang ajar setan itu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Satu Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Setiap orang yang bertanding berusaha untuk mendapat kemenangan dan mendapat piala. Baik itu main sepak bola maupun main voli dan lain sebagainya, banyak olahraga. Berusaha untuk memperoleh mahkota atau memperoleh medali atau lain sebagainya, hadiah yang mereka rebutkan itu. Tapi itu adalah mahkota yang fana. Tapi mahkota yang abadi kita mau berusaha untuk kita merebut sebagai anak Tuhan. Jangan sia-sia kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-sia, jangan hanya nama kita dikatakan orang Kristen, dilihat dari KTP orang Kristen, dilihat dari kartu rumah tangga orang Kristen. Tapi yang harus kita pertahankan adalah mahkota abadi. Jangan dialihkan mahkota kita itu kepada orang lain. Jangan dialihkan mahkota itu, mahkota abadi itu kepada para tetangga kita. Kita harus untuk mempertahankan mahkota abadi itu. Itu sangat mahal, mahkota abadi. Tidak bisa dibeli. Yang hanya kita dapatkan hanya daripada Tuhan. Ya. Kalau mahkota yang fana itu diperoleh oleh orang-orang dalam pertandingan, itu tidak menjamin keselamatan bagi mereka. Seperti kalau Bapak Presiden pergi ke luar negeri, disambut dengan sukacita, disambut dan bukan dimahkotai tetapi diberikan kalung bunga. Itu kalung bunga bisa menjadi layu, tapi mahkota abadi yang kita akan peroleh nanti itu tidak akan menjadi layu. Tapi abadi artinya untuk kekal sampai selama-lamanya. Kita akan berusaha untuk memperoleh mahkota abadi itu. Bukan mahkota yang fana. Di dalam pertandingan itu ada orang yang merebut mahkota atau merebut piala-piala. Tetapi itu tidak akan kekal sampai selama-lamanya. Tapi Allah memberikan kita mahkota abadi, yaitu untuk kekal dan menyenangkan hati kita. Ada seorang yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang itu dioperasi sampai diperlihatkan di dalam penglihatan dalam mimpi sementara terbaring di tempat tidur. Begitu dia mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus,
pintu terbuka, dia melihat seorang hamba Tuhan, bukan seorang, ada 3 orang hamba Tuhan yang dia kenal dalam ruangan itu. Dengan hormat saya sebut namanya walaupun itu mereka sudah tidak ada, pimpinan gereja kita, yaitu pendeta almarhum Bapak Da Costa. Dia melihat di tempat itu punya mahkota besar. Dia melihat satu lagi pendeta Sadrak Rante, dia bermahkota besar juga. Tapi di pojok sana, di ujung sana mempunyai mahkota yang kecil. Sampai Bapak ini, Pak Pendeta ini tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa itu di sana punya mahkota kecil? Tuhan katakan kepada dia, karena orangnya kikir. Ternyata kalau kita kikir, kasek, pelit, tidak punya mahkota besar, tapi diberikan mahkota kecil. Jadi kita mau berusaha untuk memperoleh mahkota yang besar seperti kedua Bapak tadi dibawa, yaitu pendeta Da Costa dan pendeta Sadrak. Jangan kita seperti dengan Pak Petrus di atas mahkota kecil. Ya, kita akan berusaha. Kita akan berusaha untuk memperoleh mahkota abadi. Kita melihat selanjutnya di dalam Timotius. Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan itu. Dikatakan bahwa mahkota kebenaran sekarang telah tersedia bagiku, bagi kita, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kita. Semua kita akan dikaruniakan mahkota kebenaran ketika kita tetap setia dan tekun dan melakukan kebenaran firman Allah. Bukan hanya kita mendengar firman Allah seperti dikatakan di dalam Yakobus, tetapi kita juga mau menjadi pelaku firman dan tetap tekun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma yang ada di podium ini yang dikatakan pelayan. Bukan cuma Bapak Gembala atau Ibu Gembala yang dikatakan pelayan. Tapi semua kita yang ada malam hari ini adalah pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Apapun kita lakukan seturut dengan kehendak Allah. Apapun dipercayakan bagi kita. Lakukanlah itu dengan tekun dan setia. Maka engkau akan memperoleh mahkota kebenaran. Haleluya. Kita semua akan merebut, kita semua merindukan dan merebut mahkota kebenaran itu yang Allah telah sediakan bagi kita semua. Hakim yang adil. Banyak orang menjadi hakim yang tidak adil. Ya, waktu saya mau belum saya dilantik jadi gembala di tempat saya, kami sudah tentukan tanggalnya bersama dengan ketua wilayah. Tapi ada jemaat yang tidak setuju. Dia katakan, bahasa mereka bilang, tidak dengan aka-aka. Maksudnya tidak ada apa-apa mau dipakai untuk ibadah dalam pelantikan gembala. Sampai dia pukulkan saya meja 3 kali. Saya bilang di sini bukan pengadilan. Kalau pengadilan itu, perkara itu dipukulkan meja 3 kali, yaitu meja hijau. Di sini bukan pengadilan.
Kalau di pengadilan itu dipukul, memang dipukul meja itu 3 kali, meja hijau. Ada banyak orang yang melakukan perkara-perkara di pengadilan tidak jujur atau tidak adil. Ya, seperti kami dulu ada perkara masalah pusaka. Tapi waktu itu saya tidak tahu karena saya masih ada di Kalimantan. Begitu saya datang, om saya katakan berdoa Maria. Karena orang itu tidak adil, orang itu tidak jujur. Sampai disodorkan di bawah meja amplopnya, uang dari Belanda. Karena keluarganya ada di Belanda. Belanda punya banyak uang, disodorkan di bawah meja amplopnya itu. Dikasih sentuh dengan kakinya, lalu disodorkan amplop di bawah meja. Itu tidak adil. Tapi hakim yang adil adalah Allah yang kita sembah pada malam hari ini. Itulah Allah yang adil. Hakim yang adil. Banyak orang sebagai hakim tidak adil. Tapi seorang hakim yang pernah berjemaat di sini, itu masih keluarga saya. Oma di sini kenal persis hakim yang adil. 10 perak pun dia tidak mau ambil uangnya orang. Sekarang dia sudah pensiun, masih ada di Makassar. Banyak orang jadi hakim tidak adil. Maunya korup, maunya merampas uangnya orang. Melihat kantongnya orang, wah tebal-tebal kantongnya. Melihat dompetnya orang, tebal-tebal dompetnya. Karena hakim tidak adil. Sampai disodorkan di bawah meja. Dikasih sentuh dengan kaki di bawah baru disodorkan. Amplop yang begitu tebal. Itu tidak adil, tapi Allah yang kita sembah malam ini adalah hakim yang adil. Dan dia menyediakan mahkota kebenaran bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Sebagai umat yang percaya, yang mempunyai iman yang kokoh, yang kuat. Itu yang kita mau peroleh di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengiring kepada Tuhan. Kita mau merebut mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kehidupan. Kita melihat mahkota kemuliaan 1 Petrus, mahkota kemuliaan. Satu Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak seperti mahkota yang dibikinkan anak sekolah minggu kalau hari Natal dibikinkan mahkota. Itu mahkota dari kertas. Mahkota yang dibikinkan juga anak-anak kalau ulang tahun itu dibuat dari kertas. Tapi mahkota kemuliaan yang kita akan rebut itu adalah mahkota kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita semua. Yang penting kita boleh tetap bertahan dan tekun. Peganglah apa yang ada padamu seperti apa yang dikatakan di dalam Wahyu tadi. Peganglah apa yang ada padamu sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jangan kita direbut mahkota abadi itu kepada orang lain. Orang lain akan merebut mahkota kemuliaan, mahkota abadi. Kita mempertahankan itu. Kita pegang baik-baik. Apa yang menjadi pegangan dalam hidup kita adalah kebenaran firman Allah, keyakinan dan iman yang kokoh. Kita mau pegang itu baik-baik. Sampai kita bisa memperoleh mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Itulah yang kita rindukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Janganlah sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan. Peganglah baik-baik. Apa yang ada padamu adalah firman Allah. Jangan kita cuma tampil dalam ibadah. Tapi benar-benar kita pasang telinga, buka pintu hati kita.
dengar firman Allah dan kita pegang firman itu sebagai bekal hidup kita. Karena kita tidak bisa sampai kepada Bapa di surga kalau kita tidak mempunyai iman di dalam kehidupan kita. Demikian firman Allah yang saya sampaikan malam hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dengan Pak Maksi yang memberikan saya kesempatan atau memberikan saya kepercayaan malam hari ini untuk melayani. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Oma untuk melanjutkan. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini kita dapat mendengarkan firman Allah. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria yang telah menyampaikan firman Allah bagi kita. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Tadi dikatakan bahwa siapa yang kutegur, kuajar. Kalau seorang anak yang malas-malas, yang tidak suka belajar atau suka bolos, pasti ditegur oleh guru. Begitu juga dengan kalau di rumah. Kalau seorang anak tidak dengar-dengaran, malas bekerja, pasti ditegur orang tua. Alkitab katakan bahwa kalau kamu ditegur, berarti kamu adalah anak. Tetapi seorang yang kendati dia buat salah, buat dosa tidak ditegur, berarti dia kalau tidak ditegur oleh Tuhan, berarti dia bukan anak. Tetapi anak-anak gampang. Itu di dalam kitab Ibrani. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika firman Allah menegur kita, relakan hatimu dan bertobat. Hanya orang yang bertobat yang dapat masuk ke surga. Seseorang yang tidak bertobat pasti tempatnya di luar. Dia tidak akan masuk di surga. Sebab itu saya percaya kita hadir di sini karena kita rindu untuk masuk ke surga. Sebab itu lakukanlah dan taatilah apa yang kita dengarkan, yaitu firman-Nya yang dapat menolong kita, meneguhkan kita menghadapi setiap tantangan hidup ini. Pasti ada tantangan, tidak mungkin tidak ada. Apakah dia sebagai orang tua, sebagai bapak ataukah ibu, sebagai anak muda sekalipun, pasti ada tantangan. Tetapi tantangan itu akan membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya ada yang berkuasa di atas kehidupan kita. Ada yang berdaulat di atas hidup kita, yaitulah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berserah, kita harus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biar kita gunakan hidup yang ada, kesempatan yang ada untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau saja kita berbuat salah, kita perbaiki dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
Tetapi kalau kita masih kuat, kita pakai waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan Dia. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. lebih daripada yang kami ketahui. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau menjadi alat di tangan-Mu. Dimanapun Tuhan membawa kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi kesukaan bagi setiap orang. Biarlah kami boleh menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi orang lain, sehingga lewat kehidupan kami orang lain boleh percaya kepada Engkau, orang lain boleh mengenal Engkau secara pribadi, bahkan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pakailah hidup kami Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman yang telah datang bagi kami pada malam hari ini. Mampukan kami, kuatkan kami untuk dapat hidup dalam firman-Mu, untuk boleh menjadi terang, boleh menjadi garam bagi sekeliling kami ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu.
dimanapun hambamu berdiri melayani Engkau. Taruh roh kesetiaan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberi kekuatan, Roh Kudus yang akan memampukan untuk tetap setia sampai kepada akhirnya. Memberkati secara pribadi bahkan jemaat yang ada, mereka dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, menyertai setiap pribadi jemaat yang ada di Mawa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang menolong kehidupan kami ya Bapa. Firman yang datang bagi kami pada malam hari ini akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami, bahkan menegur kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang setia kepadamu, untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin kami telah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha umat-umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak menyimpang dari firman-Mu, diberkati kiranya oleh Tuhan. Yang ada pada kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami akan lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan untuk kolekte kotak warna merah. Yang warna merah itu adalah kantong warna merah itu untuk membantu pelayanan pembangunan gereja yang ada di Mawa. Ya, demikian. Kita akan membawa korban persembahan. Kita angkat pujian. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, nyanyikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, nyanyikan nama-Mu dengan gendang. Hey. Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih sayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 puji Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari
terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus dekat, sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sekali lagi sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku sekali lagi sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan pengumuman kita sepanjang minggu. Kepada Ibu Gloria, kami persilahkan. Iya, pengumuman kita sepanjang minggu hari Rabu. Hari Rabu nanti kita ada ibadah rumah tangga di keluarga Dr. Gigi Jumianto. Nanti di-share di grup WA GPDI Bukit Hermon, alamat rumah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ibadah rumah tangga dimulai jam 7 malam. Jadi sekali lagi ibadah keluarga di keluarga Dr. Gigi Jumianto jam 7 malam hari Rabu. Kemudian hari Kamis latihan buat persiapan ibadah raya pertama di tempat ini. Lalu hari Jumat doa puasa mingguan kita. Kemudian malamnya setengah 7 malam di tempat ini ada doa pujian penyembahan persekutuan doa. Dimulai jam setengah 7 malam. Kemudian hari Sabtu ibadah anak-anak muda di gereja ini jam setengah 7 malam. Ya, mari anak-anak muda, malam hari ini kita dominan anak-anak muda ya. Jadi mari anak-anak muda kami mengundang untuk bersama-sama ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu jam setengah 7 malam di tempat ini. Kemudian kita bertemu kembali di hari Minggu pada ibadah raya pertama jam setengah 9 pagi. Kemudian ibadah anak-anak di aula jam 9 pagi. Lalu ibadah raya kedua jam setengah 7 malam. Puji Tuhan. Oh ya. Kemudian pengumuman yang lainnya adalah barangkali ini cocoknya Saudari Desi yang umumkan. Audisi buat acara Pesparawe kalau saya tidak salah ya. Ya, audisinya diadakan di gereja kita jam 5 sore. Jadi audisi ini buat kategori PSW,
paduan suara wanita mulai dari umur 26 tahun sampai 55 tahun. Jadi para wanita-wanita yang masih masuk dalam umur itu, mari bersama kita ikut audisi besok jam 5 sore di tempat ini. Kemudian mungkin bagi kita bilang, oh saya tidak bisa besok, saya ada halangan. Bisa mengikuti audisi yang lain di hari berikutnya, ada di gereja, ada di GKSB juga dengan jam yang sama, itu hari Selasa. Lalu hari Rabu ada di GTM juga dengan jam yang sama, jam 5 sore. Jadi hari besok Senin di GPDI di gereja kita ini jam 5 sore. Kemudian besoknya hari Selasa juga ada di GKSB jam 5 sore juga. Dan hari Rabu juga masih ada audisi yang sama di Gereja Toraja. Gereja Toraja. Oh ya, hari Kamis, hari berikutnya lagi ada di GTM. Jadi mungkin kita bilang, oh saya hari Senin, Selasa, Rabu enggak bisa, enggak ada waktu, sibuk. Nah, marilah ikut bersama di hari Kamis di GTM. Jadi kita tinggal pilih-pilih. Kalau malu datang ke sini bisa besoknya ya. Jadi ini PSW, paduan suara wanita ya. Jadi pria-pria belum bisa bergabung. Ada kesempatan berikutnya, oh ini buat PRP dia. Kalau paduan suara pemuda remaja, mungkin 2 minggu depan audisinya. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman yang lainnya adalah seperti yang kita sudah dengar tadi. Ibu pendeta yang berdiri melayani kita tadi adalah gembala di GPDI apa itu? Bukit Zaitun Mawa ya. Jadi saya bersama dengan suami Bapak Max sudah sampai ke sana. Jadi perjalanannya itu luar biasa ya. Saya sampai tumpang tangan sama mobil yang kami pakai, dalam nama Yesus tembus ke sana. Luar biasa medannya ya. Jadi bagi saya, oh Tuhan, kami sudah sampai ke sana, tapi luar biasa. Ibu ini bertahan untuk melayani Tuhan. Saya tanya tadi, berapa jemaat? Katanya kadangkala ada 6 orang, kadangkala pun 4. Jadi saya bilang, biarpun sedikit tetap setia melayani Tuhan ya. Kita terus dukung di dalam doa, dan seperti yang disampaikan tadi, beliau membawa kopi. Jadi dihargakan 100.000 per bungkus. Jadi jangan kita lihat mahal sekali, saya beli di pasar sekian ya, jangan. Kita ini untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Apa yang kita tabur pasti kita tuai ya. Tuainya tidak akan sedikit kalau dari Tuhan, berlipat kali ganda. Bahkan tidak sempat kita duga, itu yang Tuhan balaskan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sebentar keluar, di depan ada kopi ya, bolehlah singgah ya, dibayar 100.000 per bungkus. Puji Tuhan. Atau kalau ada juga yang tidak mau ambil kopi, ada amplop yang disediakan, amplop pembangunan yang dibawa oleh Ibu Pendeta Maria. Ya, boleh diminta, saya mau isi amplop pembangunannya ya, nanti diminta sama Ibu Gembala. Puji Tuhan, ini yang menjadi pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tante Maria yang malam hari ini sudah memberikan kami berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, bahkan simpatisan, bahkan jemaat Tuhan yang melihat secara live streaming, kiranya Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita, sedang kita bangkit berdiri.
Kita angkat pujian doa Yabes, nanti doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini dapat berbakti kepada Tuhan. Kami percaya inilah waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu di dalam hati kami. Dan Engkau menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama-sama dengan umat-Nya akan kembali ke rumah. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam yang kami lalui, Tuhan menjadi penunggu Israel, menjadi pagar api berkeliling setiap keluarga-keluarga anak-anak ketebusan-Mu. Sehingga semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan untuk kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Setiap korban persembahan bahkan milik-Mu yang telah dikembalikan, apa yang tinggal pada umat-Mu dilipat gandakan supaya menikmati kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Maka ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan akan menyerami kami dengan kelimpahan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta Maria di Mahawa. Tuhan yang telah membawa ke sana dengan segala pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati.
menghadapi pembangunan yang ada. Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan segala perkara. Sebab itu berkati jemaatmu di tempat ini yang sebentar akan membantu. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai sesuai janji firman. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Haleluya.